Oke, kali ini kita mau bedah soal mesin inovasinya Indonesia. Kita akan lihat gimana negara kepulauan raksasa ini bukan cuma beradaptasi, tapi justru jadi yang terdepan buat merancang masa depan digitalnya sendiri, menjawab tantangan-tantangan unik yang ya cuma Indonesia yang punya. Jadi, gimana caranya sebuah negara dengan skala dan keragaman yang luar biasa besar ini membangun masa depannya? Nah, jawabannya itu ada di mesin inovasi yang kuat. Dan ini bukan cuma soal teknologi canggih loh, tapi tentang gimana teknologi itu dipakai secara cerdas buat menjawab kebutuhan real bangsa ini. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Memastikan makanan cukup buat lebih dari 270 juta orang di tengah-tengah ancaman perubahan iklim yang makin nyata. Faktanya, riset itu nunjukin kalau suhu yang makin panas dan cuaca yang nggak bisa ditebak, itu benar-benar jadi ancaman buat tanaman pokok kita, kayak padi sama jagung. Ini bukan lagi sekedar prediksi loh. Ini udah jadi kenyataan pahit yang dihadapi petani-petani kita di lapangan setiap hari. Nah, disinilah serunya. Gimana caranya para inovator Indonesia ibaratnya melawan balik, ya dengan generasi baru alat-alat pertanian cerdas. Ini benar-benar pertarungan langsung antara tantangan alam melawan kecerdasan manusia. Nah, ini yang keren banget dari pertanian presisi. Jadi dengan drone dan sensor, petani itu bisa tahu persis, oh petak yang ini butuh air, atau bagian yang itu butuh pupuk. Semuanya real time. Hasilnya, gila-gilaan efisiennya. Gak ada lagi tuh yang namanya air atau pupuk kebuang sia-sia. Dan nggak berhenti di situ aja. Inovasinya juga masuk ke ranah bioteknologi canggih. Coba deh bayangin, ada tanaman yang udah diprogram buat tahan kekeringan atau kebal sama hama. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh. Ini jadi senjata utama buat bikin varietas tanaman yang super tangguh, yang bisa bertahan di cuaca paling ekstrim sekalipun. Oke, dari urusan perut, sekarang kita pindah ke tantangan berikutnya yang nggak kalah pentingnya. Gimana caranya ngasih layanan kesehatan yang berkualitas buat semua orang di ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Kelihatan banget kan pergeseran masifnya. Platform digital kayak Halodoc dan Alodokter itu bener-bener ngeruntuhin tembok geografis. Orang yang tinggal di pulau terpencil sekarang bisa loh konsultasi sama dokter spesialis di Jakarta, cuma modal HP dalam hitungan menit. Dan inovasinya ini, wah, jauh banget lebih dari sekedar konsultasi online. Kita ngomongin soal AI, kecerdasan buatan, yang bisa bantu diagnosis awal. Terus ada perangkat wearable yang kita pakai sehari-hari buat mantau kesehatan kita real time. Bahkan, ada terobosan yang luar biasa buat kemandirian nasional, kayak pengembangan vaksin merah putih. Oke, sekarang perut udah aman, kesehatan juga makin terjamin. Terus, gimana inovasi ini bisa bikin masyarakat lebih berdaya secara ekonomi? Jawabannya tentu aja ada di dunia digital. Coba lihat angka ini deh, lebih dari 70%. Sebanyak itulah pengguna internet di Indonesia yang sekarang belanja online. Ini bukan sekedar perubahan, ini transformasi perilaku konsumen yang skalanya masif dan cepet banget kejadiannya. Dan ledakan e-commerce ini jadi semacam jalan tol digital buat para UKM. Bayangin deh, bisnis-bisnis kecil yang tadinya cuma bisa jualan di lingkungan sekitar, sekarang pasarnya itu ya seluruh Indonesia. Batasan lokasi fisik toko itu udah kayak nggak ada artinya lagi. Pengrajin di desa pelosok bisa jual karyanya ke kota besar dengan mudah. Dan ini bukan cuma soal jualan online aja loh, tapi bener-bener mengubah cara mereka kerja. Dengan sistem cloud buat ngatur keuangan sama logistik, terus ada chatbot AI yang bisa layanin pelanggan 24 jam nonstop, UKM sekarang bisa seefisien perusahaan-perusahaan besar. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang jadi mesin di balik semua ini? Semua inovasi super cepat di pertanian, kesehatan, sama bisnis. Apa ini semua terjadi gitu aja? Ya tentu enggak. Nah, ini poin kuncinya. Semua kemajuan yang kita lihat tadi itu bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Ada sebuah ekosistem, sebuah sistem yang sengaja dirancang dan bekerja di belakang layar. Ekosistem ini berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, riset yang mendalam, baik riset sosial maupun ilmiah, buat benar-benar ngerti apa sih masalahnya. Kedua, ada kebijakan yang cerdas, yang berbasis bukti, dari lembaga kayak BRIN buat ngasih arah solusinya. Dan yang ketiga, yang paling penting, kolaborasi antara pemerintah, universitas, sama industri buat bikin riset itu jadi sesuatu yang nyata dan bisa dipakai masyarakat. Dan, jangan salah, riset sosial ini jadi titik startnya. Riset inilah yang ngasih jawaban buat pertanyaan krusial. Kenapa dan buat siapa teknologi ini dibuat? Jadi, kita bisa pastiin kalau inovasi yang lahir itu benar-benar buat mecahin masalah nyata, bukan cuma sekedar bikin teknologi canggih yang gak ada gunanya.
Jadi mulai dari pertanian presisi, layanan kesehatan digital, sampai pemberdayaan UKM, kita udah lihat gimana Indonesia lagi aktif banget merajut masa depannya sendiri. Tapi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat ke depannya. Seiring teknologi yang makin ngebut, apa mesin inovasi Indonesia ini bakal sanggup buat terus ngejar dan ngatasin tantangan-tantangan masa depan yang pastinya bakal jauh lebih kompleks?